merupakan planet dalam tatanan tata surya yang paling banyak mengandung air atau lautan, terlebih wilayah Indonesia. Laut merupakan suatu lingkungan yang sangat luas dan sangat rumit. Namun, laut merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Perhatian manusia terhadap laut sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan mata pencaharian mereka yang banyak berkutat di daerah laut. Selain itu, laut pun menjadi perhatian kitab suci agama-agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Selama ini, banyak manusia mengira bahwa lautan hanya berisi air. Namun, siapa sangka jika di dalamnya terdapat banyak misteri. Dan di sini, kami ingin mengungkapkan fenomena apa yang ada di dalam laut yang ternyata pembuktian para pakar sains dinyatakan 1400 lebih dahulu oleh Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberi informasi dan menjelaskan mengenai laut secara mendetail. Tidak hanya penjelasan mengenai laut dan air saja, tetapi juga fenomena yang terjadi di dalam lautan. Salah satunya yaitu api yang muncul di dasar lautan. Dalam Quran Surat At-Tur ayat 6, Allah berfirman, "Wal bahril masjur", yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Menurut penafsiran Tantawi Jauhari menjelaskan bahwa wal bahru al-masjur yang terdapat dalam surat At-Tur ayat 6 bahwa ada suatu tempat di bawah dasar laut yang berisikan bara api sehingga memunculkan gelombang api yang menyala-nyala. Ayat ini mengindikasikan mengenai kejadian yang bisa ditemukan pada saat ini, yaitu adanya api di dalam lautan yang kejadian tersebut tidak menunggu hari kiamat tiba. Lebih lanjut, Tantawi juga menjelaskan adanya api di dalam lautan termasuk bentuk kemukjizatan Al-Quran. Selain itu, jika laut memuntahkan apinya ke daratan, maka akan terjadi gempa bumi atau tsunami yang dahsyat, karena sebagian besar bumi adalah lautan. Fakta api di dasar laut memang benar adanya. Umumnya, api akan padam ketika terkena air. Tetapi, ternyata memang terdapat api yang muncul dari dasar lautan dan bisa tetap menyala. Hadis yang berkaitan dengan adanya api di dalam lautan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Tidak akan ada yang mengurangi lautan kecuali orang-orang yang berhaji, berumrah, atau orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah laut terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan. Hal ini terbukti dengan meletusnya gunung berapi aktif dalam laut di awal tahun 2022, yaitu gunung berapi Hunga Tonga Hunga Hapai di perairan Pasifik. Gunung berapi bawah laut ini memecahkan 2 rekor secara bersamaan. Rekor pertama yaitu ketika gunung berapi yang terletak di bawah laut Pasifik Selatan ini mengeluarkan gumpalan vulkaniknya menjadi gumpalan tertinggi dari letusan manapun yang pernah terekam dalam catatan satelit. Rekor kedua yaitu ketika erupsi gunung berapi tersebut menghasilkan jumlah sambaran petir yang tak tertandingi, yakni hampir 590.000 selama 3 hari. Letusan sendiri dimulai pada 13 Januari, menyebabkan ledakan yang memecahkan permukaan air dan menghasilkan petir besar. Kemudian, pada 15 Januari, magma yang naik dari Hunga Tonga Hunga Hapai bertemu dengan air laut di atas gunung berapi, memicu ledakan besar dan tiba-tiba. Letusan eksplosif seperti itu dapat terjadi ketika magma dengan cepat memanaskan air menjadi uap yang kemudian dengan cepat mengembang. Gelembung gas vulkanik yang terperangkap di dalam magma juga membantu mendorong ledakan dramatis ini ke atas dan keluar air. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam surah At-Tariq ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
dan bumi yang mempunyai rekahan. Peristiwa rekahan yang terjadi di kulit bumi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas terjadi karena lipatan yang terjadi pada lempengan tektonik yang membentuk struktur bumi. Lapisan kerak bumi atau crust tersusun dari lempengan tektonik yang bergerak terhadap satu sama lain. Lempeng ini ketika bertabrakan akan menyebabkan pemanasan batuan. Magmanya akan keluar menuju muka bumi yang membentuk gunung-gunung berapi. Teori tektonika lempengan itu sendiri sudah diprediksikan oleh Al-Quran melalui Quran Surat Fatir ayat 41. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Yang artinya, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan bergeser, dan sungguh jika keduanya akan bergeser, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ayat ini menunjukkan bahwa semua ini merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Pengertian Allah menahan bumi dapat ditafsirkan sebagai Allah menahan bumi agar efek pergerakan tektonik ini sangat lambat, sehingga manusia tidak guncang dan roboh. Gunung berapi terjadi akibat pecahnya geologi di kerak bumi yang dipicu oleh kekuatan alam, seperti tekanan dan suhu di pedalaman bumi. Kekuatan ini mendorong gas dan cairan panas yang dikenal sebagai magma yang keluar melalui lubang gunung berapi yang dikenal sebagai ventilasi. Magma terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, bagian cair. Yang kedua, bagian padatan yang tersusun atas mineral-mineral yang terkristalisasi secara langsung dari material lelehannya. Yang ketiga, batuan padatan tergabung ke dalam tubuh magma di sepanjang kondut atau reservoir magma yang disebut sebagai senolit atau inklusi. Dan yang keempat, yaitu gas telarut. Potensi bencana yang disebabkan gunung berapi dasar laut lebih mengkhawatirkan daripada gunung api yang ada di daratan, karena selain akan menimbulkan gempa, gerakan lempeng-lempeng kerak bumi yang meninggalkan patahan dapat mengakibatkan lantai dasar laut mendorong air lautnya untuk memuntahkan ke permukaan bumi. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ditafsirkan sebagai prediksi Al-Quran mengenai adanya pergerakan tektonik yang dicirikan oleh aktivitas gunung dan adanya lapisan litosfer di kerak bumi yang mendorong pergerakan tersebut jauh sebelum kemajuan sains manusia. Ini semua untuk menunjukkan bahwa segala hal yang diucapkan dalam Al-Quran adalah mutlak dan menunjukkan kebesaran Allah. Segenap bukti yang ada memberikan gambaran betapa hebatnya Al-Quran yang memberi segala informasi terkait hal-hal yang ada di dunia maupun akhirat. Penemuan-penemuan yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran kini terbukti melalui metode-metode yang ilmiah.
Ibrah dari segala kejadian semestinya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus mendalami Al-Quran dan memperbaiki kualitas diri dalam menempuh kehidupan dunia untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Wallahu a'lam.